memang senjata khas Madura itu adalah celurit. Tapi celurit filosofinya apa? Sebagai pengganti tulang rusuk laki-laki yang hilang untuk menjaga harga diri seorang laki-laki. Mun bede nak kanak ngude lalakon naju toju eberung. Kun perak alepet toot jeria nyaman adeng gedeng. Oh, Ibnu, tapi kan seperti stigma masyarakat luar Madura ya, terkait bahwa orang Madura itu keras, apalagi identik dengan caroknya. Ini kan sudah dibuat oleh generasi-generasi yang sebelumnya. Kemudian bagaimana kita generasi yang saat ini memperbaiki hal tersebut? Ini gini ya, kalau bicara tentang carok, saya kok tidak begitu yakin bahwa carok itu adalah budaya asli Madura. Kok bisa tuh? Kenapa? Karena dilihat dari bahasanya saja, carok. Carok ini di dalamnya duel. Yang diduelkan itu saling bunuh ya, persoalan harta, wanita, dan tahta. Dulu Madura itu masih di bawah Singasari. Di Singasari ada sebuah peristiwa, Ken Arok. Nah, yang membunuh pakai keris tunggul ametung itu. Berebut tahta, harta, dan wanita, berebutkan dedes. Tradisi itu mungkin dibawa oleh adipati-adipati dari Singasari ke Madura, sehingga itu menjadi hal yang lazim di Madura kalau ada persoalan-persoalan. Walaupun itu sudah membudaya di Madura. Jadi kalau dikatakan budaya asli Madura kok saya kurang begitu paham ya, kurang begitu setuju ya. Di Las Vegas sana juga ada duel koboi kok dengan tembaknya. Nah, terus kemudian di Jepang ada samurai. Sama aja ruhnya. Tapi persoalannya ketika memang itu dikatakan budaya Madura asli, janganlah. Budaya Madura asli memang senjata khas Madura itu adalah celurit. Tapi celurit filosofinya apa? Sebagai pengganti tulang rusuk laki-laki yang hilang untuk menjaga harga diri seorang laki-laki. Oke, luar biasa ya. Jadi kita hanya celurit untuk carok, untuk membunuh yang enggak lah. Untuk hal yang berbau kekerasan. Kekerasan. Nah, kan tergantung. Celurit dipegang oleh para pengembala sapi untuk menyabit rumput, ngasih makanan. Nah, celurit dipegang oleh penjahat untuk membunuh. Tapi celurit dipegang oleh yang mengagungkan harga diri, dia akan mengagungkan tentang harga dirinya. Makanya dalam bahasa saya itu wajarlah kalau laki-laki kehilangan satu tulang rusuknya yang hilang. Kemudian orang Madura filosofinya ketika membawa celurit di zaman dulu harus ditaruh di sebelah kiri untuk mengganti tulang rusuknya yang hilang, untuk membela harga diri, terutama harta, wanita, dan tahta. Jadi artinya kan selama ini stigma buram kan. Padahal filosofinya. Nah, ini yang perlu dikasihkan pencerahan kepada anak-anak kita. Oke, Madura ada carok, tapi carok orang Madura tidak seperti ini. Bahkan kemarin saya kan berteriak, nggak ada yang namanya carok masal. Kalau carok masal itu bukan carok masal, tawuran namanya. Itu carok itu kan. Nah, itu maaf ya, saya tidak akan memperpanjang itu kan. Terus banyak hal, terus kemudian wanita-wanita Madura itu wanita yang luar biasa. Budaya wanita Madura sangat luar biasa. Kalau Hartoyo Andang Jaya dalam puisinya itu perempuan-perempuan perkasa, orang Madura sudah perkasa duluan. Coba. Di pagi buta datang ke pasar. Mereka membawa bakul, mereka berdagang, berjualan untuk menghidupi keluarganya. Itu wanita Madura. Betapa hebatnya wanita Madura itu kan. Ya. Kenapa itu tidak menjadi sesuatu yang menjadi pondasi nilai kebudayaan kita? Mun keras akres, mun soki pasoke, mun atani atana, mun atekeng bekal ateking. Ya, itulah pondasinya. Dan hal-hal seperti itu belum berhasil membuat milenial saat ini bangga. Nah, ini dia. Karena mun keras akres disangganya suka carok. Nah, mun soki pasoke, nah, terus kemudian harus menjadi dermawan. Karena budaya masyarakat Madura budaya religius. Nah, kenapa sekarang kan gini, stigma masyarakat ada deh bahwa etos kerja budaya masyarakat Madura Sumbawa luar biasa sekali. Bahkan dulu zaman-zaman saya masih kanak-kanak ada adigem seperti ini. Mun bede nak kanak ngude lalakon naju toju eberung. Kun perak alepet toot jeria nyaman adeng gedeng. Translate dong. Nah, ke bahasa Indonesia ya. Kalau ada anak muda yang kerjanya hanya duduk-duduk malas sambil melipat sikunya, dan tidak ada pekerjaan lain, itu disebut denggedeng. Denggedeng itu sebutan paling hina untuk masyarakat Madura. Kenapa? Bahasa itu untuk memotivasi agar etos kerja pemuda kita itu luar biasa. Dan ternyata yang saya katakan tadi, orang Madura walaupun hanya di emperan tuku, dia bisa bertahan hidup. Bahkan ada istilah ini ya, orang Madura itu Cinanya Indonesia. Lah iya, karena etos kerjanya yang luar biasa. Makanya orang Madura itu kan alako papadena ceureun, tapi odi papadena rato. Jadi kerja seperti kuda, hidup seperti raja. Nah ini. Tujuan akhirnya orang Madura religius. Naik haji. Walaupun seorang bajingan sekalipun, seorang bromo cora sekalipun, dia mengumpulkan duit. Ya saya tidak akan membahas persoalan fikih halal dan haram ya.
Saya akan bicara tentang bagaimana dinamika pola pikir masyarakat Madura. Mhm. Mereka bekerja banting tulang apa dan semacamnya. Satu tujuannya, naik haji ke Baitullah. Mhm. Walaupun dia seorang bajingan. Saya nggak tahu ini. Ini nih, yang memotivasi masyarakat saya itu, weh, engkau mula dopak kata nasoceh, mare odi. Jadi saya kalau sudah sampai ke dua kota suci, Madinah dan Mekah, sudah selesai hidup saya. Walaupun dicabut oleh Allah, pasrah. Ini bajingan yang ngomongnya. Ini kan apa ya? Kita jangan lihat bajingannya, tapi motivasinya untuk mencapai realitas ultim, supranatural yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki. Budaya yang dimiliki oleh masyarakat Madura. Banyak lagi hal-hal budaya yang sebenarnya masyarakat kita itu, kita selama ini kan stigma-stigma miring, stigma hitam. Tapi di balik itu ada banyak lah substansi-substansi dari perilaku, kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat kita yang sangat religius sekali. Om Ibnu sebagai budayawan ada ini nggak sih perasaan males untuk memberikan kajian-kajian tersebut Enggak ya? kepada para milenial? Enggak, saya akan enggak pernah malas. Ini adalah kerja sosial saya. Jadi mohon maaf, kemanapun kalau saya ada waktu, terus kemudian tidak berhubungan dengan jadwal yang lain, ya kalau bicara tentang kebudayaan dan kesenian tentang masyarakat Madura, saya semakin bersahabat gitu. Oke. Kemudian feedbacknya untuk Om Ibnu itu sendiri apa gitu? Loh, saya artinya begini, saya lama ini kan saya merasa memiliki tanggung jawab moral, merasa terpanggil kan. Jadi kalau rumah saya yang memanggil saya rumah untuk pulang, kenapa tidak? Ngapain rumah orang lain memanggil saya pulang? Enggak. Selama rumah saya memanggil saya untuk pulang, selama Madura masih memanggil saya, selama Madura masih butuh saya, selama Madura menjadi apa ya? Airnya mengalir menjadi darah saya, buah-buahannya tetap menjadi daging saya merasa punya tanggung jawab moral untuk, sekali lagi, untuk melestarikan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur dari kebudayaan nenek moyang kita. Oke. Kita kembali lagi coba ke distorsi kebudayaan itu sendiri, Om Ibnu. Salah satunya selain teknologi tadi, memang kebudayaan ini dianggap sesuatu yang jadul atau zaman dulu, katro, gak ngetren. Ini kemudian apa yang harusnya kita lakukan untuk menghindari hal itu? Karena kan tadi Om Ibnu bilang bahwa kebudayaan itu harus diajarkan. Kemudian bagaimana para milenial tertarik untuk belajar? Dinamisasi kebudayaan. Oke. Jadi harus berevolusi. Misalnya, kalau Lodruk tampilannya jadul apa semacamnya, bagaimana cerita-ceritanya itu juga sudah mulai milenial. Yang saya maksudkan substansinya, pesannya tidak hilang. Nah, selama ini kan pelestarian, tidak mungkin. Dilestarikan ansih seperti zaman 100 tahun yang lalu, nggak mungkin itu. Tapi nilai dan substansi pesan moralnya harus tetap terjaga. Urusan itu mau dipoles pakai apa? Contohnya kayak gini, orang Islam harus menutup aurat. Karena perkembangan zaman ditutup pakai belujin, ditutup pakai apa terserah. Yang penting tutup aurat. Nah, kebudayaan juga, misalnya kayak kita tahu, kayak hadra, misalnya ya, yang dimiliki oleh masyarakat. Tong-tong itu kan uldaul yang sekarang itu sudah berevolusi. Kalau dulu kan dari pereng gitu kan, dari bambu. Hanya murni bambu, tapi berevolusi. Tidak masalah. Yang penting sulmi fasolnya tetap. Nah, itu. Ada pesan yang terkandung. Jadi artinya yang dimaksud dengan pelestarian itu tidak harus ansih plek sama. Yang dimaksud pelestarian, yang saya maksud itu adalah nilai, substansi, pesan itu tetap terjaga. Urusan polesannya seperti apa? Ya, disesuaikan dengan Tapi kondisi. tentunya kan ada batasan-batasan tertentu ya agar tidak menghilangkan filosofinya. Itu pasti. Ini kira-kira apa saja batasannya, Om? Agar kebudayaan itu tetap menarik sesuai dengan tren masa kini, tapi juga tidak menghilangkan substansinya. Ya, simbol-simbol yang ada tetap dipelihara, terus kemudian diberi artinya bumbu-bumbu yang tidak menghilangkan nilai-nilai substansi. Misalnya, nah, kayak penyebutan aja kemarin, mohon maaf, di Sumeneb itu. Ceren serek, itu ceren kenca, ceren serek ya nyerek. Nah, ini kan proses pembodohan ini. Dari segi istilah saja, ini terjadi proses pembodohan publik ke masyarakat kita. Anak-anak kita, oh ternyata ceren serek gitu ya, yang menarik. Bukan, itu ceren kenca. Ceren serek larinya ya miring. Ada itu budaya masyarakat kita itu. Jadi dari segi istilah saja, memang Shakespeare berkata, what is the meaning is time, apa itu sebuah nama. Tapi dalam dinamika kebudayaan, istilah dalam kebudayaan itu sangat penting. Karena itu mengandung nilai-nilai dan makna filosofi. Sebagai budayawan pernah menegur hal itu nggak ke pemerintah? Ya, saya kan berteriak kemarin itu, nggak tahu apa teriakan saya menggelinding di ruang yang kosong, apa teriakan saya. Telinga-telinganya pada ditutup. Ya, yang nggak tahu lah. Tapi saya tidak husnudzon, tidak suudzon ya. Tapi yang jelas saya berhusnudzon, yang penting saya berbuat untuk negeri saya,
untuk tanah kelahiran saya karena saya merasa terpanggil untuk itu. Banyak, kayak ada sekarang misalnya. Mhm. Sekarang ada KONI, ratusan juta untuk olahraga itu. Kan Oke. ada komite olahraga tradisional. Mana sekarang? Kita punya Salodor, kita punya Padel, punya hotel, punya Balbudi. Itu termasuk produk kebudayaan kan? Lah iya, tapi organisasinya ada. Bahkan kucuran dari APBD itu ada. Nah ini tugas-tugas teman-teman wartawan ini. Ini saya catat. Jangan hanya tugas-tugas budayawan ini kan. Dan itu ada itu. Jadi organisasi budaya olahraga tradisional. Zaman-zaman saya kecil dulu ada gesek, jas, ada salodor, ada cu dan semacamnya itu kan. Ya, untuk mengocok otak juga di samping catur, bodecan macanan. Nah, ini loh. Nilai-nilai seperti ini. Zaman-zaman saya dulu bodetan pangantanan, dedok denek, nong dan semacamnya. Urusan itu berevolusi, pakaiannya sudah sedemikian rupa, tapi substansi pujian-pujiannya itulah jangan sampai musnah dan Kan hilang. sudah dilaksanakan kemarin ya. Iya, dilaksanakan, tapi ya daripada tidak lah. Setidaknya ada usaha gitu ya. Setidaknya ada usaha. Itu kan kasihan uang rakyat untuk APBD, tapi ya tidak tepat guna misalnya ya, walaupun tidak semuanya itu. Jadi iya ya penting juga itu melestarikan. Yang tidak kalah pentingnya upaya pendokumentasian. Itu yang tidak kalah pentingnya. Jadi kita hanya lebih berpikir untuk event dan semacamnya. Misalnya, pernahkah ada pendokumentasian menelusur tentang pantun-pantun bahasa Madura? Pernahkah misalnya perpustakaan arsip dinas pendidikan duduk satu meja kemudian membuat kamus bahasa Madura Indonesia Inggris misalnya? Oke. Itu belum dilakukan ya? Belum dilakukan. Ini kan artinya ketika ini bahkan hal-hal seperti itu kan sangat penting. Kelihatannya remeh-temeh. Kita untuk bicara tentang literasi secara akademis tertulis sangat kering, sangat miskin kita terhadap itu. Jadi upaya pendokumentasinya tidak kalah pentingnya juga. Nah, misalnya pengadaan kamus bahasa Madura Indonesia dan Inggris misalnya. Nah, itu digratiskan, taruh di perpustakaan-perpustakaan sekolah-sekolah, di pondok-pondok pesantren. Nah, ini kan luar biasa. Parepesan bahasa Madura, peribahasa bahasa Madura. Saya kadang-kadang maaf ya, terima WA dari teman saya. Bahasa halusnya alis apa? Loh, kamu kok tanya? Ada tugas anak saya dari guru. Kalau ada itu kamus atau apa yang membantu, atau paling tidak e-book. Ngapain sih? APBD kita terbesar se-Madura. Mau bikin itu? Saya tidak tahu. Apa eksekutifnya yang tidak think tank, apa legislatifnya yang tidak konik terhadap persoalan ini. Atau mungkin kita semua menjadi bodoh terhadap persoalan ini. Kita tidak punya. Coba googling aja. Misalnya, bahasa Maduranya tangan, halusnya, gitu. Enggak ada. Kalau kita pakai e-book, upayakan luar biasa tuh pemasyarakatan bahasa Madura. Banyak sebenarnya hal-hal yang harus kita lakukan. Yang itu tidak begitu runyam, tetapi butuh komitmen yang kuat. Kalau ngobrolin tentang dokumentasi produk kebudayaan di Sumeneb, salah satunya mungkin bisa kita lihat di museum ya, peninggalan-peninggalan kerajaan. Lah itu kan artefak. Itu ada hubungannya juga nggak dengan kebudayaan? Ya ada hubungannya. Yang serius juga ada orang Perancis malah. Yang kos di Kabupaten Sumeneb ini hampir 7 bulan, hampir 1 tahun sampai hamil di Sumeneb dengan suaminya. Namanya Helen. Dia menulis penelitian, judul bukunya Lebur. Bicara tentang lodrok, bicara tentang topeng, hebat, kalah kita. Malah orang Perancis. Ya. Nah, terus kemudian ada Hub de Jong, agama, kebudayaan dan ekonomi, mengkaji tentang itu. Terus kemudian ada Pak Kunto Wijoyo, disertasinya tentang Madura. Nah, kita ini apa sih di Bapeda misalnya? Ada jurnal. Saya tahu di Bapeda ada jurnal. Iya, jurnal. Ya, saya nggak tahu. Nah, di situ kan upaya pendokumentasian. Banyak loh tokoh-tokoh kita yang bisa menulis, mendokumentasikan, mengkaji, menelaah, bikin ulasan, bikin penelitian. Selama ini penelitian kan banyak anggarannya di Bapeda. Orang Bapeda. Coba nilai-nilai kebudayaan itu. Kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan akademisi, bikin penelitian. Budaya-budaya kita yang sudah mulai mengkerucut, sudah mulai hilang, tolong kajian dan semacamnya. Ibnu tidak mau ikut campur. Untuk anak cucu kita. Untuk anak cucu kita. Loh, kalau hanya, mohon maaf,
penelitian, program penelitian yang ada di Bapeda hanya untuk menggugurkan kewajiban. Maaf dong, uang rakyat itu jangan dihambur-hamburkan, gitu kan? Kan gitu. Karena kebudayaan kita kan untuk memperbaiki karakter molding kita. Mhm, mhm. Jadi memang saya agak bersawat lah kalau bicara kebudayaan itu. Oke, sekarang pertanyaan terakhir mungkin ya, siapakah sih yang paling berperan untuk melestarikan budaya Semua. tadi? Karena tadi sempat disentil sedikit sama Om bahwa pemerintah nih punya peran yang sangat krusial gitu. Ya semua. Mhm. Tetapi kan harus ada ini. Apa ya? Ada motornya. Ya motornya ya pemerintah. Ayo masyarakat Sumeneb gini, kami punya program ini, kami punya ini. Ayo akademisi, kami punya program penelitian ini. Yang serius, bikin ini. Kalaupun ternyata masyarakat tidak peduli dengan hal itu, Masyarakat tidak peduli kan karena masyarakat sudah capek. Masyarakat capek loh. Dia aku itu tidak capek. Kenapa capek? Ya karena memang ketidakseriusan. Ketidakseriusan. Bayangkan aja, kemarin rame-rame, saya diundang FGD tentang Perdakris. Gagal ternyata untuk 2024. Kita bangga, kita punya empu terbesar di dunia. PBB mengatakan bahwa Sumeneb bahkan mau dibangun monumen Kris. Perdakris saja nggak rampung-rampung. Ternyata setelah dikaji di pokok-pokok kebudayaan daerah nggak masuk gitu, ya nggak mungkin lah. Nah, kita ini kan, mohon maaf ya, kita ini kan hanya dalam rangka. Maaf, persoalan kebudayaan, persoalan kesenian tidak hanya bisa dibangun dalam rangka. Dalam rangka ini siapapun bupatinya, siapapun pemimpinnya, siapapun DPR-nya, nah itu harus peduli budaya. Karena itulah yang akan mengantarkan kita pada ruh kehidupan kita sendiri. Oke, luar biasa. Oke, terakhir kita minta closing statement dari Om Ibnu terkait kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ya, gini aja, saya lebih kepada moto hidup saya aja lah itu ya. Saya tidak muluk-muluk dalam hidup itu. Bicara tentang kebudayaan, ayo kita rawat bersama. Dan kita sudah diajari oleh nenek moyang kita. Kalau sudah melewati hujan dan badai, mengapa harus menggigil karena gerimis? Dan untuk Sumeneb, ada puisi. Sumeneb itu indah. Nah, tahun-tahun 80-an, seorang aktor ternama yang namanya Ikra Negara, yang juga leluhurnya orang Talangu juga, yang di sang pencerah itu, sang kiai itu kan menjadi Ki Hasyim Asy'ari itu di film itu kan. Almarhum sudah kemarin, sudah meninggal. Ikra Negara pernah datang ketika datang ke Sumeneb keliling, ini bukan kabupaten. Apa mas? Ini benua. Kenapa? Karena budayanya yang sangat luar biasa, alamnya yang sangat indah, pantainya yang sangat indah, walaupun sekarang dirusak dengan tambak yang tidak jelas itu ya. Nah, puisi saya tinggal itu, berpesan. Sumeneb, ketika Tuhan saja tersenyum saat menciptakanmu, aku bisa apa selain jatuh cinta. Jadi cinta saya terhadap Sumeneb masih tetap. Nah, luar biasa sekali ya. Oke, Sobat PWI Talk, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Om Ibnu di sore hari ini. Iya. Mungkin banyak pihak yang tersentil, tapi itu tidak masalah ya Om Ibnu ya. Ya nggak masalah lah. Jadi sapi karapan Madura kalau nggak dicambuk sampai luka nggak kencang larinya itu kan. Mungkin DPR ya, bupati ya, pejabat ya harus dicambuk biar kencang larinya itu kan. Jangan hanya bangga dengan sapi karapan. Oke, Sobat PWI jangan lupa terus saksikan PWI Talk di channel PWI Sumeneb, like, komen, dan subscribe. Dan Anda juga bisa mengusulkan PWI Talk akan mengangkat tema apa di minggu selanjutnya. Terima kasih, saya Wildan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.